Halo, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Globalisasi dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Indonesia. Sebelumnya perkenalkan dulu anggota kami yaitu: yang pertama ada Bima Adi Raharja dengan NIM 2361131. Yang kedua ada Rizka Aulia Rahayu dengan NIM 2361148. Dan yang terakhir ada Putri Audita Devi dengan NIM 2361168. Baik, kita masuk ke materi. Yang pertama ada teori globalisasi. Globalisasi adalah sebuah istilah yang memiliki hubungan dengan peningkatan keterkaitan dan ketergantungan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer, dan bentuk-bentuk interaksi yang lain sehingga batas-batas negara menjadi bias. Selanjutnya ada pengaruh globalisasi terhadap ekonomi Indonesia. Globalisasi memberikan pengaruh besar terhadap perekonomian Indonesia, baik positif maupun negatif. Di satu sisi, globalisasi memberikan peluang ekspor, investasi, dan akses pasar global yang lebih luas. Namun, di sisi lain Indonesia menghadapi tantangan dalam daya saing, ketergantungan terhadap impor, dan persaingan tenaga kerja asing. Selanjutnya ada 4 wilayah ekonomi yang terdampak globalisasi. 1. Ekspor. Dampak positif, meningkatnya pangsa pasar global. Dampak negatif, kehilangan pangsa pasar dapat mengurangi produksi domestik, menurunkan PDB, produk domestik bruto, dan meningkatkan pengangguran serta kemiskinan. 2. Impor. Dampak negatif, peningkatan impor dapat mengancam produk dalam negeri karena daya saing yang rendah, terutama dari barang-barang Cina yang semakin mendominasi pasar Indonesia. 3. Investasi. Dampak negatif, modal asing lebih banyak mengalir ke negara lain dibandingkan ke Indonesia, investasi dalam negeri melemah, menghambat pertumbuhan ekonomi, persaingan global semakin sulit, menyebabkan ketertinggalan ekonomi. 4. Tenaga kerja. Dampak negatif, membanjirnya tenaga ahli asing dapat mengancam peluang kerja masyarakat lokal jika kualitas SDM Indonesia tidak ditingkatkan. Next ada peluang integrasi ekonomi global. 1. Pasar yang lebih luas. Integrasi ekonomi global membuka pasar baru bagi bisnis dari semua ukuran. Hal ini dapat menyebabkan peningkatan penjualan, keuntungan, dan penciptaan lapangan kerja. 2. Peningkatan efisiensi. Integrasi ekonomi global dapat menyebabkan peningkatan efisiensi karena bisnis dapat memanfaatkan skala ekonomi dan beroperasi di negara-negara dengan biaya produksi lebih rendah. 3. Peningkatan inovasi. Integrasi ekonomi global dapat menyebabkan peningkatan inovasi karena bisnis terkena ide dan teknologi baru dari seluruh dunia. 4. Peningkatan investasi. Integrasi ekonomi global dapat menyebabkan peningkatan investasi karena investor lebih cenderung berinvestasi di negara-negara yang terintegrasi dengan ekonomi global. Selanjutnya ada tantangan integrasi ekonomi global. 1. Meningkatnya persaingan. Integrasi ekonomi global dapat menyebabkan peningkatan persaingan karena bisnis dari semua ukuran bersaing satu sama lain di pasar global. Hal ini dapat menyebabkan penurunan harga dan keuntungan. 2. Kehilangan pekerjaan. Integrasi ekonomi global dapat menyebabkan hilangnya pekerjaan di negara-negara dengan upah tinggi karena bisnis memindahkan produksi ke negara-negara dengan upah lebih rendah. 3. Kerusakan lingkungan. Integrasi ekonomi global dapat menyebabkan kerusakan lingkungan karena bisnis lebih cenderung beroperasi di negara-negara dengan peraturan lingkungan yang lemah. 4. Ketidakstabilan keuangan. Integrasi ekonomi global
dapat menyebabkan ketidakstabilan keuangan karena negara-negara menjadi lebih saling bergantung. Kebijakan ekonomi untuk menghadapi globalisasi. 1. Meningkatkan daya tawar dan kemampuan negosiasi dalam hubungan internasional. 2. Meningkatkan daya saing dengan menciptakan produk yang berkualitas standar internasional, kreatif, dan kompetitif. 3. Meningkatkan kualitas SDM yang mampu bersaing dengan tenaga asing. 4. Menciptakan kebijakan ekonomi yang terintegritas dengan sektor strategis lainnya, seperti sektor energi dan pangan. 5. Penguasaan teknologi. 6. Memperebutkan peluang pasar dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber-sumber perekonomian nasional. Sekian presentasi dari kelompok 4. Bila ada salah kata atau perbuatan, kami meminta mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bye-bye teman-teman. Thanks you.